Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang dosa, keserakahan atau ketamakan atau greed. Nah, mari kita buka sama-sama terlebih dahulu satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Kalau teman-teman sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk kita. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara antara kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah firman Tuhan. Nah teman-teman, konon ceritanya ada 3 orang pengembara yang menempuh sebuah perjalanan di sebuah padang pasir untuk menyeberangi padang pasir itu. Namanya juga pengembara ya, mereka mengembara mengelilingi padang pasir itu. Nah, dalam perjalanan itu tiba-tiba mereka dihadang oleh badai yang begitu besar sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk berlindung di sebuah gua yang mereka temukan di padang pasir itu. Akhirnya mereka sepakat untuk beristirahat dan bermalam di gua itu. Keesokan paginya setelah mereka siap dan angin badai sudah reda, maka mereka pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan mereka kembali. Namun betapa terkejutnya mereka ketika mereka hendak bergegas untuk melanjutkan perjalanan, salah satu di antara mereka berteriak, mari kemari, lihat apa yang aku temukan." Ternyata teman mereka itu menemukan sebuah peti kayu. Mereka penasaran dengan isi peti kayu itu, akhirnya membuka peti kayu itu. Dan lebih terkejut lagi ketika peti kayu itu dibuka, ternyata isinya adalah berbagai jenis emas, perak, dan logam mulia lainnya. Ternyata itu adalah peti harta karun teman-teman. Mereka begitu bahagia, melonjak kegirangan karena tanpa disangka-sangka mereka menemukan sebuah peti harta karun. Maka mereka sepakat akan membagi isi dari peti itu ketika mereka sampai di kota. Maka mulailah mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk di kota dan mereka sudah tidak sabar untuk membagi hasilnya. Mereka mulai melamun, wah nanti kita akan jadi orang kaya, kita punya rumah yang besar dan sebagainya dan sebagainya. Nah dalam perjalanan itu tiba-tiba salah satu di antara mereka tersadar bahwa bekal makanan mereka sudah habis. Maka si teman ini mengajukan diri untuk membelikan makanan kepada mereka. Dia katakan, "Bagaimana kalau saya pergi ke kota untuk membelikan makanan untuk kalian, sedangkan kalian berdua tinggallah di sini. Tunggu saya, kalian sambil jaga harta karun ini." Oke, yang lain sepakat, maka diutuslah satu orang ini untuk pergi ke kota dan membeli makanan untuk mereka. Selagi temannya ini pergi membeli makan, 2 orang teman yang tertinggal itu terlintas sebuah pikiran jahat dalam pikiran mereka.
akhirnya mereka merencanakan untuk menyergap dan membunuh temannya yang membeli makan itu, karena pikir mereka kalau temannya ini disingkirkan, maka harta yang ada di dalam peti itu bisa dibagi, hanya tinggal dibagi 2, sehingga masing-masing mereka akan mendapatkan jumlah bagian yang lebih banyak. Maka ketika satu temannya yang membeli makanan itu pulang, kedua temannya ini bersembunyi. Mereka sudah merencanakan ketika temannya datang, mereka akan siap-siap menyergap dan membunuhnya. Ketika teman ini datang membawa makanan, mulailah mereka melakukan aksinya. Yang satu menyergap temannya, yang satu memukulnya sampai dia mati. Lalu kemudian mayat temannya ini disembunyikan untuk menghilangkan jejak. Kedua teman ini sangat senang karena akhirnya mereka bisa menikmati harta itu berdua saja. Masing-masing mereka akan mendapatkan bagian yang lebih banyak. Lalu mulailah mereka melamun, mulai mereka membayangkan, wah, kita nanti akan jadi orang kaya sungguhan, harta kita akan banyak dan sebagainya dan sebagainya. Lamunan mereka terhenti oleh suara perut mereka yang keroncongan. Akhirnya mereka tersadar bahwa mereka belum sempat makan dan mereka kelaparan. Lalu salah satu di antara mereka teringat bahwa tadi temannya itu yang mereka sudah bunuh itu datang membawa makanan dan mereka belum menyentuh makanan itu sama sekali. Akhirnya mereka pun menyantap makanan itu. Karena sudah kelaparan, mereka memakannya dengan lahap sangat cepat. Tapi nahas, belum sempat mereka menyelesaikan santapan makanan mereka, kedua dari mereka tiba-tiba kejang-kejang dan dari mulut mereka keluar sejenis busa berwarna putih begitu. Akhirnya mereka berdua mati di tempat. Ternyata satu teman yang tadi membeli makanan ketika dia berada di dalam perjalanan, dia juga punya pikiran yang sama dengan kedua temannya itu. Dia sudah memikirkan untuk memiliki harta itu seluruhnya, sehingga waktu dia membeli makanan itu, dia membubuhi racun pada makanan teman-temannya itu. Karena pikirnya kalau teman-temannya diracun dan mati, maka harta itu akan menjadi miliknya seorang diri. Teman-teman, ketiga orang ini mengalami nasib yang sama. Mereka mati sebelum menikmati harta itu. Karena ketiganya punya keserakahan yang sama. Mereka sama-sama serakah dan sama-sama mengalami nasib yang sama sebelum menikmati harta itu. Nah, kalau kita melihat kisah ini, bukankah kita sepakat bahwa dosa keserakahan atau ketamakan itu sangat berbahaya? Tentu saja dosa yang lain juga sangat sama berbahayanya, tidak kurang berbahaya dari dosa ini. Tapi mari kita fokuskan hari ini pada pelajaran tentang dosa keserakahan yang bisa menjadi akar yang memicu dilakukannya dosa-dosa lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keserakahan itu artinya adalah keinginan untuk memperoleh sesuatu, entah itu memperoleh uang atau kepemilikan yang lain, keinginan untuk memperoleh sesuatu itu sebanyak-banyaknya. Dalam teks Alkitab yang kita baca tadi, ada seorang yang menghampiri Yesus dan mengajukan sebuah permintaan yang aneh kepada Yesus. Guru, tolong kasih tahu saudaraku supaya dia mau berbagi harta dengan aku. Ini permintaan yang aneh, teman-teman. Ini adalah urusan pribadi dia tentang berbagi harta dengan saudaranya. Lagi pula, dalam tradisi orang Yahudi, soal pembagian harta dan warisan itu sudah dicatat dengan jelas, sudah ada aturan mainnya. Dia tidak perlu meminta Yesus untuk menyuruh temannya itu berbagi harta dengan dia. Jadi dengan kata lain, sebenarnya Yesus tahu bahwa motivasi orang ini meminta tolong kepadanya untuk hal pribadi soal warisan keluarga ini adalah karena orang ini serakah. Maka Yesus menjawab, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan.
Jelas ini adalah peringatan yang diberikan oleh Yesus karena dia tahu ketamakan atau keserakahan itu adalah sesuatu yang berbahaya. Dalam Kolose 3 ayat 5, Rasul Paulus juga berkata seperti ini. Karena itu matikanlah segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Di sini Paulus mendaftarkan beberapa jenis dosa yang sampai terakhir dia sebutkan keserakahan yang pada dasarnya itu sama dengan penyembahan berhala. Nah, mari kita lihat kenapa Paulus mengatakan bahwa keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Kata asli yang dipakai untuk merujuk pada keserakahan atau ketamakan di dalam teks ini dan juga dalam teks Lukas ataupun dalam banyak teks di dalam Perjanjian Baru. Ketika merujuk pada keserakahan, sebenarnya kata aslinya itu bisa diartikan sebagai covetousness, keinginan terhadap milik orang lain. Hal ini mengingatkan kita pada hukum Taurat yang ke-10. Teman-teman masih ingat isi dari hukum Taurat yang ke-10? Jangan mengingini milik orang lain. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita dilarang untuk mengingini apapun yang dipunyai oleh orang lain. Hukum Taurat ini memberikan kesimpulan. Hukum Taurat yang ke-10 ini memberikan kesimpulan terhadap hukum Taurat yang di atasnya itu dengan dua cara yang unik. Yang pertama, hukum Taurat yang ke-10 ini berbeda dengan hukum-hukum yang sebelumnya. Di mana kalau hukum yang sebelumnya itu lebih menekankan kepada aksi, hukum yang ke-10 lebih menekankan kepada motivasi. Motivasi dibalik dilakukannya kejahatan yang disebutkan dalam hukum Taurat yang sebelumnya. Hukum Taurat sebelumnya dari 6 sampai 9 itu menyatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Ini semua adalah tentang aksi, tindakan. Sedangkan hukum yang ke-10 itu adalah tentang motivasi hati. Motivasi yang dapat memicu dilakukannya pembunuhan, perzinahan, pencurian, dan pengucapan saksi dusta. Yang kedua, hukum yang ke-10 ini kembali merujuk kepada hukum yang pertama dari hukum Taurat. Hukum yang pertama dari hukum Taurat menuliskan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang ke-10 ini merujuk pada hukum yang pertama, merujuk pada pelanggaran terhadap hukum yang pertama. Karena semua kejahatan yang dapat dilakukan karena melanggar hukum ke-10 itu adalah disebabkan karena penolakan untuk menyembah Allah yang benar dan esa. Dengan demikian, pelanggaran terhadap hukum yang ke-10 ini juga merupakan satu bentuk dari penyembahan berhala. Seseorang bisa mengingini milik orang lain yang membawanya pada tindakan-tindakan dosa yang lainnya. Semuanya sebenarnya didasarkan, dimotivasi oleh keinginan untuk memberontak menyembah Allah yang benar dan esa. Seorang pakar menuliskan seperti ini. Orang yang tamak itu adalah orang yang memiliki hasrat yang kuat untuk mendapatkan lebih dan lebih banyak uang dan kepemilikan bagi dirinya sendiri, karena dia lebih mencintai, lebih mempercayai, dan lebih menaati kekayaan dibandingkan Allah. Maka tidak heran jika Rasul Paulus menyebutkan bahwa ketamakan, keinginan terhadap milik orang lain yang berlebih itu sama dengan penyembahan berhala. Ketamakan itu merupakan satu wujud penyembahan berhala, karena ketamakan itu adalah satu bentuk kecintaan terhadap benda atau materi duniawi yang lebih besar daripada hal yang bersifat sorgawi, yang dengan demikian menyebabkan seseorang menggantikan posisi Kristus dari dalam hatinya. Berhala itu pada hakikatnya adalah sesuatu yang menggeser atau menggantikan posisi Allah di hati kita. Nah, kalau kita lanjutkan pembacaan kita di Kolose 3 ayat 6.
Di situ dikatakan bahwa semua daftar dosa yang disebutkan Paulus di ayat yang kelima tadi itu, termasuk dosa ketamakan, akan mendatangkan murka Allah. Ya, kita bisa melihat banyak sekali contoh dalam Alkitab yang menunjukkan kemurkaan Allah atas orang-orang yang serakah. Di Perjanjian Lama ada seorang dari bangsa Israel yang bernama Akhan, yang dihukum mati bersama dengan keluarganya akibat keserakahannya. Pada waktu itu, bangsa Israel telah berhasil merebut kota Yeriko atas pertolongan Tuhan. Dan jelas sekali Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk memusnahkan segala barang yang mereka temukan di Yeriko. Tapi ada barang-barang yang dikhususkan untuk ditaruh di perbendaharaan rumah Tuhan. Barang-barang itu adalah emas, perak, dan logam mulia lainnya. Tapi Akhan karena keserakahannya akan harta benda itu melanggar perintah Tuhan, dan dia mengambil, menyembunyikan barang-barang yang harusnya ditaruh di rumah Tuhan itu untuk disimpan bagi dirinya sendiri. Akibatnya bukan hanya Akhan dan keluarganya yang dihukum mati karena keserakahannya, tapi pada waktu itu bangsa Israel juga mengalami kekalahan dalam melawan orang-orang Ai. Dan kalau mau didaftarkan, masih banyak sekali contoh-contoh keserakahan dalam Alkitab yang mendatangkan murka Tuhan. Tapi kita tidak punya waktu untuk membahasnya satu persatu. Tapi yang jelas, sejauh ini tentu kita sudah dapat poinnya, bahwa keserakahan itu pada intinya adalah keinginan yang lebih dan lebih dan lebih terhadap sesuatu atau terhadap milik orang lain. Dan Tuhan tidak senang dengan keserakahan itu, karena itu sama dengan penyembahan berhala. Nah, sampai di sini mari kita memeriksa diri kita sejenak. Apakah pernah muncul perasaan tidak puas di dalam diri kita yang menyebabkan kita menginginkan milik orang lain lebih dan lebih? Kita mungkin sudah punya iPhone 10, tapi masih pengen punya iPhone 11, 12, 13. Pokoknya kita ingin selalu punya handphone dengan seri terbaru. Kita tidak mau kalah dengan teman atau tetangga kita yang selalu gonta-ganti HP. Atau pernahkah kita sudah dapat nilai 9,5 atau 9,9, tapi masih merasa tidak puas dan ingin mengejar nilai 10. Pokoknya harus sempurna. Bukan saya mengatakan bahwa tidak boleh kita mencapai nilai 10, tidak boleh kita mengejar nilai yang sempurna 10 itu. Tapi bukankah sebenarnya nilai 9 itu saja sudah tinggi? Tapi selalu muncul keinginan untuk pengen lebih dan lebih. Nah, sebenarnya perlu dipertanyakan, ada apa di balik keinginan ini? Sebenarnya apa sih yang kita kejar? Teman-teman, jika keserakahan itu adalah dosa yang sangat berbahaya, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa terhindar untuk tidak jatuh pada dosa ini? Mari kita kembali pada teks Lukas tadi. Setelah memberikan peringatan untuk berwaspada dan berhati-hati terhadap dosa ketamakan, kemudian Yesus menambahkan bahwa walaupun seseorang itu berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu. Ketamakan itu bisa membawa seseorang pada tujuan yang salah di dalam hidup ini, yaitu dia bisa menolak apa yang sebenarnya lebih penting, yaitu kaya di hadapan Allah, bukan kaya harta. Yesus mengajarkan prinsip ini kepada murid-muridnya dengan lebih lanjut menceritakan perumpamaan tentang seorang kaya yang bodoh. Yesus menceritakan bahwa ada seorang kaya yang punya tanah yang berlimpah-limpah hasilnya. Dan dia mengambil keputusan untuk merombak lumbung-lumbungnya, merombak gudang persediaan gandumnya itu. Dan dia mendirikan yang lebih besar supaya bisa menyimpan lebih banyak lagi hasil tanahnya di sana. Keputusan orang ini bertentangan sebenarnya dengan prinsip kesalehan orang Yahudi, di mana mereka, orang yang kaya itu seharusnya menggunakan keuntungan dari hasil tanah mereka untuk membantu orang yang membutuhkan. Tapi orang ini berpikir bahwa kalau saya punya banyak harta, kalau saya punya banyak lumbung padi, lumbung gandum yang disimpan, maka hidupku akan terjamin.
Aku bisa beristirahat, bisa makan, bisa minum, bisa bersenang-senang karena hartaku banyak. Pikir orang ini. Orang ini telah menyerahkan hidupnya kepada keserakahan. Namun sungguh ironis bahwa Yesus menyebutkan orang ini sebagai orang bodoh. Dia tidak tahu bahwa yang memiliki hidup itu adalah Allah, dan jika pada malam hari itu saja Tuhan mengambil nyawanya, semua harta yang dia timbun, semua harta yang dia cari, dia kumpulkan sebegitu banyaknya, tidak berarti lagi. Orang bodoh dalam hal ini bukanlah dalam arti orang yang kurang pintar atau tidak pintar. Tapi orang bodoh maknanya adalah dalam hal ini orang yang memberontak terhadap Allah atau orang yang menyangkal Allah. Perhatikan bahwa orang yang memberontak terhadap Allah, orang yang menyangkal terhadap Allah itu sama dengan penyembahan berhala. Tadi kita juga sudah bahas bahwa orang yang serakah, yang tamak itu sama dengan orang yang menyembah berhala. Jadi dapat dikatakan bahwa orang yang tamak itu disebut sebagai orang yang bodoh. Dan kebalikan dari orang yang bodoh atau orang yang tamak ini adalah orang yang kaya di hadapan Allah. Orang yang kaya di hadapan Allah berarti dia bersedia untuk berbagi dengan orang lain, bukan menahan atau menimbun hartanya yang lebih banyak lagi bagi dirinya sendiri. Karena Allah itu sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Bahkan dia memberikan kerajaannya. Maka seharusnya hidup kita itu tidak lagi dikendalikan oleh keinginan untuk mendapatkan dan mengumpulkan lebih dan lebih. Maka prinsip untuk terhindar dari dosa ketamakan adalah dengan hidup kaya di hadapan Allah, yaitu bersedia berbagi. Setelah mengajarkan para murid untuk hidup kaya di hadapan Allah, Yesus melanjutkan pengajarannya pada bagian selanjutnya di Lukas ini. Dia mengajarkan tentang hal kekhawatiran. Hal ini menegaskan bahwa seorang yang kaya di hadapan Allah itu tidak perlu khawatir akan hidupnya, akan apa yang hendak dia makan, minum, atau pakai, karena Allah pasti akan mencukupkannya. Tapi seseorang tidak akan menjadi kaya di hadapan Allah sebelum dia merasakan kaya di dalam anugerah Tuhan. Tapi bukankah setiap kita yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah itu adalah orang yang telah menerima anugerah Tuhan? Ya, betul. Jika kita sudah menerima anugerah Tuhan, maka seharusnya kita bisa menjadi orang yang menikmati, yang kaya di dalam anugerah Tuhan itu. Maka seharusnya juga kita bisa menjadi orang yang kaya di hadapan Allah, yang merasa cukup dan puas di dalam anugerah Tuhan. Maka kita perlu terus dan terus merasakan kecukupan, kepuasan hanya di dalam Tuhan. Kita perlu terus dan terus mengingatkan diri kita bahwa segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita miliki saat ini bukan milik kita, tapi semuanya hanya karena kemurahan dan pemberian Tuhan. Maka dengan perspektif ini, kita bisa dimampukan untuk berbagi dengan orang lain. Karena semua yang kita punya juga bukan milik kita, maka lebih mudah bagi kita untuk berbagi dengan orang lain, bukan? Pertanyaannya, sudahkah kamu merasakan cukup di dalam Tuhan? Memang harus diakui bahwa manusia itu pada dasarnya selalu susah merasa cukup dan puas. Manusia itu selalu pengen punya lebih dan lebih. Sudah punya motor, pengen punya mobil. Sudah punya mobil, pengen punya mobil dengan seri terbaru. Punya mobil, pengen punya helikopter, pengen punya kapal pesiar. Sudah punya satu rumah, pengen punya villa, pengen punya hotel, pengen punya rumah yang lebih besar seperti istana dan sebagainya. Tidak akan pernah ada kata puas di dalam diri manusia yang sudah berdosa itu dan yang sudah tercemar oleh dosa. Tapi mari kita belajar untuk merasakan kepuasan dan kecukupan hanya di dalam Tuhan.
Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 11b sampai 13 mengatakan satu kalimat yang begitu indah. Dia katakan begini, "Aku telah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku juga tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Paulus pernah hidup dalam kelimpahan. Dia tahu apa artinya, bagaimana rasanya jadi orang yang kaya. Tapi dia juga pernah hidup kekurangan, sangat kurang sekali. Dia tahu apa itu kelaparan. Tapi dia katakan, dia belajar untuk mencukupkan dirinya dalam segala hal. Sebab dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia tahu bahwa baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, segala perkara bisa dia lakukan di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Wow. Teman-teman, belajar mencukupkan diri itu memang bukan hal yang mudah. Apalagi menjadi kaya di hadapan Allah, kita bersedia berbagi dengan sesama kita. Saya akui saya sendiri masih sangat bergumul dan terus belajar untuk hal ini. Saya belajar banyak dari teman-teman dekat saya yang saya lihat begitu kaya di hadapan Allah. Saya menyaksikan sendiri bagaimana teman baik saya itu yang pernah secara finansial sangat susah, pas-pasan, masih kuliah di saat hanya mengharapkan uang saku dari sponsor, tidak punya penghasilan, tapi dia katakan, "Saya tidak mau takut untuk memberi, sekalipun saya pas-pasan. Saya tidak mau takut untuk berbagi dengan sesama, sekalipun secara ekonomi saya pas-pasan." Wow, saya menyaksikan secara langsung bagaimana teman saya itu bukan hanya mengatakannya, tapi melakukannya. Dia tetap berbagi, tetap setia memberi perpuluhan di tengah kekurangannya. Dan saya juga melihat sendiri bagaimana Tuhan memeliharanya dan mencukupkannya. Teman-teman, belajar untuk mencukupkan diri dan merasa puas di dalam Tuhan adalah sebuah proses yang harus terus-menerus kita pelajari, terus-menerus kita lakukan. Dan kita butuh bersandar pada anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk belajar hidup kaya di hadapan Allah, belajar berbagi dengan sesama, belajar mencukupkan diri di dalam Tuhan, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa keserakahan yang berbahaya itu. Mari kita bersandar dan minta tolong anugerah Tuhan untuk memampukan kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, firman-Mu telah berhenti, dan biarlah apa yang telah kami dengar tidak terhenti ketika firman ini terhenti dinyatakan. Tapi biar firman ini boleh terus berbicara, mengingatkan hati kami, mengingatkan setiap kami ketika kami melakukan apapun itu. Agar kami boleh belajar untuk mencukupkan diri di hadapan Tuhan dan merasa menjadi orang yang kaya di hadapan-Mu, sehingga kami terus bersedia dan rela hidup berbagi dengan orang lain. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak jatuh di dalam dosa keserakahan. Pimpinlah setiap anak-anak-Mu, berkati hidup kami, agar kami boleh terus menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.